Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja. Tetap tanganku dipegang, Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Selamat pagi kepada kita semua anak-anak Tuhan dimanapun kita berada pada pagi hari ini. Kita bersyukur atas anugerah Tuhan yang sudah membangunkan kita pada pagi hari ini. Sebelum kita melakukan aktivitas kita, sebagaimana biasa, sebentar kita menghampiri Tuhan, kita bersama-sama tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur kepadamu Bapa, di dalam mana pada pagi hari ini kembali Tuhan izinkan kami untuk menerima kehidupan yang baru. Satu malam lamanya Engkau sudah menemani kami dalam pembaringan kami. Dan pada pagi hari ini, sebelum kami melakukan aktivitas kami mau tunduk kepala, datang menghampiri Engkau, merendahkan diri untuk meminta berkat kekuatan agar kami boleh melewati sepanjang hari ini. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada pagi hari ini diambil dari Yeremia 31 ayatnya yang ke-25. Demikian firman Tuhan. Sebab aku akan membuat segar orang yang lelah, dan setiap orang yang merana akan kubuat puas. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam kehidupan ini ada yang mengatakan bahwa kita hidup di dalam 3 masa, yakni kemarin, hari ini, dan hari esok. Kalau dalam ungkapan bahasa seberang mengatakan, yesterday is memory, tomorrow is memory, and today is a gift. Yang artinya saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita berbicara tentang hari yang kemarin, itu artinya adalah sesuatu yang sudah berlalu, sudah lewat, dan tidak bisa diulangi. Itu sudah terjadi. Dan kalau kita berbicara tentang hari ini, itu adalah sesuatu yang masih ada. Kita syukuri anugerah Tuhan yang tidak semua orang bisa mendapatkannya. Dan kalau kita berbicara tentang hari esok, itu adalah sesuatu yang masih misteri, yang kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Kita tidak bisa datang ke sana, tetapi hari itulah yang datang menghampiri kita. Namun yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita menyikapinya, merencanakan kehidupan kita untuk hari esok. Melalui ungkapan ini menyatakan kepada kita, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa dalam kehidupan ini ada yang kita syukuri, ada yang kita patut itu ungkapkan puji Tuhan
dan syukuri. Tetapi ada juga yang memang itu adalah sudah kita lalui. Demikianlah pengalaman bangsa Israel sebenarnya. Kalau kita menatap kepada teks kita ini, merupakan suatu bagian akhir daripada kitab Yeremia, di mana di sana menceritakan tentang suatu janji pemulihan Tuhan kepada umatnya, di dalam mana umatnya itu yang dibuang ke dalam pembuangan cukup lama, dan melalui pembuangan itu keadaan mereka sangat terpuruk. Mereka menderita baik secara fisik, terlebih-lebih secara psikis, merasa ditinggalkan oleh Tuhan, hidup dalam keadaan kekecewaan, keputusasaan, merasa dalam kegagalan dan tiada harapan, sehingga mereka itu menjadi letih lesu, tidak ada gairah, bahkan sampai kepada titik yang terendah. Dalam kondisi itulah Tuhan memakai Nabi Yeremia untuk memberikan pesan pastoral, pesan penguatan, bahwa Tuhan akan memberikan pemulihan. Dia berjanji akan memberikan kembali pemulihan bagi bangsanya. Semangat inilah yang mau dikatakan oleh Nabi Yeremia dengan mengatakan tadi lewat firman-Nya, aku akan membuat engkau menjadi segar, dan orang yang lelah akan merana akan kubuat puas. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada saatnya memang kita lemah seperti kondisi umatnya pada waktu itu, tapi kita tidak menyerah. Tapi bagaimana supaya kita ini tetap menjadi segar, fresh? Tentu di sanalah firman-Nya yang mengubah pikiran kita, mengubah perasaan kita, membuat kita puas, membuat kita bergairah. Tentu dengan cara ada yang kita harus lepaskan dalam kehidupan kita ini. Sama seperti katakanlah di dalam tangan kita ini, kita diibaratkan menggenggam suatu barang yang berharga, katakanlah itu emas. Lalu ketika itu ada orang yang mau merebutnya, mau merampoknya, pasti kita berusaha untuk menggenggamnya, kita pegang erat. Bayangkan ketika kita melihat tangan kita ini, kita menggenggam dengan sekuat tenaga, pasti tangan kita ini cukup tegang. Ya, urat-uratnya juga keluar. Kita pertahankan semuanya itu, dan itu membuat kita menjadi tegang, dan pada akhirnya akan menjadi lelah. Tetapi mari ketika kita berusaha untuk membuka tangan kita dan melepaskannya, itu tangan kita, urat-urat kita menjadi longgar dan menjadi fresh dan segar. Demikianlah maksud firman Tuhan ini. Ada saatnya kita harus melepaskan dalam kehidupan kita sesuatu yang tidak bisa kita pertahankan. Masa lalu pengalaman baik seperti pengalaman bangsa Israel. Demikian juga mungkin ada pengalaman kepahitan, kekecewaan. Mari kita lepaskan, sehingga hidup kita menjadi bergairah, kita menjadi segar, karena Tuhan juga berjanji akan memberikan pemulihan demi pemulihan kepada kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kita. Ketika kita melihat bahwa masa depan itu ada, di sanalah kita bersuka cita, kita mensyukuri kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kita, sehingga kita menjadi anak-anak Tuhan yang bisa lepas dari merana menderita. Kita menjadi orang-orang yang bersuka cita. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan menguatkan kita. Mari kita berdoa. Syukur dan terima kasih bagimu Bapa, lewat pengalaman, kepahitan, kekecewaan, kegagalan bangsa Israel. Demikian juga kadang-kadang situasi kehidupan kami dalam suasana kadang-kadang juga ada kepahitan, kekecewaan, keputusasaan. Tapi firman-Mu menguatkan, meneguhkan, menyegarkan kami pada pagi hari ini, sehingga kami yang merana menjadi bersuka cita. Biarlah firman-Mu ini menjadi kekuatan bagi kami. Kami percaya masa depan itu sungguh ada, akan lebih baik
Dan di sanalah Tuhan berikan pemulihan demi pemulihan, terutama bagi bangsa dan negara kami yang saat ini diterpa pandemi COVID-19 ini. Berkati firman-Mu, berkati kami dalam pelayanan kami juga, pekerjaan kami, khususnya berdoa untuk GBKP Depok Lenteng Agung. Tuhan memberkati jemaat-Mu semua yang di sana, biarlah mereka juga dipeliharakan oleh Tuhan dalam menjalankan aktivitasnya di sepanjang hari ini. Tuhan memberkati kami semua, menjauhkan kami dari mara dan bahaya, sehingga kami tetap dalam lindungan tangan Tuhan semata. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas bagi kita semuanya. Tuhan memberkati. Amin.